Saya akan share kepada saudara, kalau saudara suka sama judul khotbah adalah 3 arah pandang. 3 arah pandang ini adalah arah pandang bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman harus dipandu cara pandangnya, arah pandangnya oleh ketiga hal yang akan saya bagikan ke depan. Nah, 3 arah pandang itu adalah yang pertama, arah pandang memandang ke atas. Yang kedua, memandang ke depan. Dan yang ketiga adalah memandang ke dalam. Itu adalah 3 cara pandang dari kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, mari kita mulai dengan membahas memandang ke atas. Sama-sama saudara bilang memandang ke atas. Baik saudara, mari kita buka ayatnya. Ulangan pasal 4. Ulangan pasal 4 ayat 35 sampai 36. Ulangan pasal 4 ayat 35 sampai 36. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Kalau kita baca lagi, ada satu ayat bagus sekali, saya catat di sini, Ulangan 10 ayat 14. Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dan segala isinya. Kedengaran biasa sekali, tapi ini sangat bermakna luar biasa. Mari kita mulai lihat dari Ulangan pasal 4 itu. Memandang ke atas sebetulnya adalah ketika kita berkomitmen hanya memandang kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Zaman ini kita mudah terdistraksi dengan apapun, manusia bisa jadi multitasking, dia bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus karena memang semua terdistraksi dengan begitu luar biasa. Jadi kemudian kita bisa menyetir sambil menerima telepon, kita bisa membalas WA sambil mendengarkan khotbah. Ya, kita bisa bikin apa saja gitu. Kita bisa melakukan beberapa hal sekaligus dalam satu kesempatan. Nah, karena budaya kita yang seperti ini, kadang-kadang kita mulai lupa untuk kemudian memandang kepada Tuhan sebagai sesuatu yang utama dan terutama. Kita lebih memandang kepada hal-hal yang mendistraksi kita. Hal-hal yang mendistraksi kita ini adalah hal-hal yang bisa saja yang kita pikir itu urgent untuk dilakukan, itu lebih penting untuk dilakukan, itu lebih harus dilakukan. Sehingga kemudian kita kehilangan fokus tentang Tuhan Allah yang punya langit dan bumi. Saudara, kalau saudara baca kitab Ulangan ini sebenarnya mendokumentasikan perintah Tuhan. Ketika Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir, kemudian dibawa ke padang gurun. Saya yakin semua saudara tahu bahwa harusnya ada jalan yang lebih pendek untuk sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan dengan sengaja membawa Israel ke padang gurun. Kenapa ke padang gurun? Karena di padang gurun mereka belajar untuk hanya melihat Tuhan. Mereka tidak terdistraksi. Tuhan berupaya supaya mereka tidak punya pilihan. Minim pilihan untuk terdistraksi, minim pilihan untuk teralihkan, supaya mereka hanya memandang Tuhan. Toh dengan minimnya pilihan mereka, mereka masih tetap memberontak. Toh dengan minimnya pilihan-pilihan mereka, mereka masih tetap punya opsi yang lain untuk memberontak dari Tuhan. Karena manusia, karena kita selalu menemukan opsi untuk kita jauh dari Tuhan. Makanya memandang ke atas ini adalah sesuatu yang penting. Bahwa saudara memang harus mengutamakan Tuhan. Saudara, saya mau bilang begini. Di zaman-zaman ini, saudara, saya kapan hari saya baca reels, saya nonton reels, saya lihat ada anak muda yang bicara begini. Berasa enggak kalau akhir-akhir ini kita kayaknya pengen, berasa enggak kalau akhir-akhir ini kita kayaknya enggak cukup dengan gaji kita, kayaknya kita harus digaji 1 triliun. Terus anak muda ini ngomong begini, saya ini, dia masih muda, tapi karirnya bagus, kelihatan karirnya bagus ya. Karena dia bilang begini,
Saya punya gaji ini sudah di atas 20 juta. Oh, bayangkan, saya bilang, wih, masih muda begini, gajinya sudah di atas 20 juta, dia bilang. Tapi, wah, dia bilang lah macam-macam. Inilah, ini. Akhirnya kemudian tidak cukup. Kemudian bagaimana, dia berasa tidak cukup. Sampai kemudian dia mengeluarkan statement. Berasa kalau kita akhir-akhir ini kayaknya tidak cukup kalau tidak digaji 1 triliun. Katanya. Karena memang orang kemudian, saya tidak tahu ya bagaimana saudara mengamati. Saya lihat seperti begini. Kita kan ini kalau dalam pandangan ekonomi kan lebih mudah ngaturnya itu kalau golongannya itu miskin dan kaya. Ya. Tapi kan sekarang ini tidak ada miskin dan kaya. Ada satu golongan yang istilahnya kalau buat orang yang mengelola pemerintahan bikin susah. Itu namanya kaum menengah. Nah, kaum menengah ini cukup dilema karena apa? Kaum menengah ini dia bisa cicil motor mahal, dia bisa bahkan beli mobil, tapi dia punya gas di rumah, gas LPG 3 kilo. Gitu. Yang jelas-jelas ada tulisannya, kan itu ada tulisannya. ada tulisannya untuk orang miskin. Tapi kan kita semua tahu lah bahwa yang membeli gas 3 kilo rata-rata tahu. Ya terserah nih saudara mau bilang, murah tahu mobilnya. Iya memang, tapi ada mobil. Kan saya cuma ingat dulu begini, zaman-zaman dulu itu kalau kita mau apply kartu kredit saja susah. Sekarang itu kayaknya, dede, orang pokoknya pinjaman ya, sekarang kan ada juga pinjol tuh. Pokoknya dapat utangan itu kayaknya gampang. Saya pikir pola-pola seperti ini sebenarnya yang disasar sebenarnya siapa yang begini? Yang disasar ini yang kaum menengah. Karena dilihat ini kaum menengah, bisa dikayaknya. Bisa dikayaknya. Disasarlah mereka ini. Kan kaum menengah itu yang dilematis. Mereka tahu mereka ada duit, tapi mereka juga tahu mereka belum cukup. Tapi mereka punya. Makanya begitu difasilitasi, saya suka itu kata itu. Begitu difasilitasi dengan penawaran-penawaran ini, itu, tebak siapa yang sergap duluan? Kaum menengah yang sergap duluan. Kaum menengah sergap, saya bisa, saya bisa. Lama-lama, kemudian kaum menengah ini terpapar dengan yang namanya kemiskinan. Karena mereka dikurung dengan hutang. Kemudian kita semua gagal melihat Tuhan. Nah, saya sengaja bicara seperti ini karena saya mau bilang begini sebenarnya. Apapun profesi saudara harus mulai belajar hidup seperti hamba Tuhan hidup. Doa Bapa kami berkata, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Maka kita harus mulai belajar, kalau kita mau memandang Tuhan, kita sudah mulai belajar untuk cukup dengan apa yang ada. Tentu cukup itu relatif buat kita ya. Cukup saya belum tentu cukup buat Anda. Tapi yang penting cukup. Kan begitu. Kan yang penting cukup. Kita yang ukur-ukur bagaimana caranya. Tapi paling tidak begini. Hiduplah untuk menaruh iman saudara kepada Tuhan. Karena semua yang ada yang saudara lihat bisa diandalkan. Ternyata tidak bisa diandalkan. Ya. Kita sudah mulai lihat itu. Saya tidak perlu cerita ya, saudara baca berita, saudara tahu. Semua yang kita pikir kita bisa andalkan, ternyata tidak bisa. Ya kan? Saya ingat dulu karena menginginkan mesin kendaraan saya mendapatkan asupan yang bagus, maka saya memilih mengisi itu kan, Pertamax. Tapi kan ternyata kita baca-baca berita, kita juga jadi, bagaimana ini? Kan, tidak ada nih yang tidak bisa menjamin, tidak ada. Memang cuma Tuhan. Saya yakin ketika saudara membangun paradigma ini, maka Tuhan yang setia itu akan membuat saudara menemukan hal-hal di sekitar saudara, orang-orang di sekitar saudara, keadaan-keadaan di sekitar saudara, yang kemudian dapat menolong saudara. Tapi itu semua dari Tuhan. Iya kan?
Itu semua dari Tuhan. Makanya saudara berharap dan bersandar. Israel itu disuruh belajar untuk kamu hanya lihat Tuhan. Nah, Israel itu disuruh pandang dua hal. Pandang tiang awan dan pandang tiang api. Tiang api ada pada waktu malam, tiang awan ada pada waktu siang. Ini tiang awan dan tiang api fungsinya sebenarnya menjaga sekali orang Israel. Karena bukan sekedar menuntun, tapi betul-betul menjaga mereka. Karena tiang api di waktu malam itu membuat mereka hangat. Kita kan semua tahu bahwa padang gurun itu padang pasir itu kalau malam dia dingin sekali, kalau pagi dia panas sekali. Nah, kalau tiang api di waktu malam mereka semua hangat, mereka tidak kedinginan karena ada tiang api. Bayangkan tiang api besar. Jadi seluruh bangsa 2 juta itu tidak mengalami kedinginan, dinginnya padang gurun. Sekarang kalau saya beritahukan ini kepada saudara, begitu juga di waktu siang, mereka dapat tiang awan. Tiang awan itu membuat mereka sejuk sekalipun mereka ada di padang gurun. Dengan bukti-bukti penyertaan Tuhan kayak begini, wajar saudara, wajar kalau bangsa-bangsa itu gemetar sama orang Israel. Wajar, karena bangsa-bangsa lain pasti melihat begini, mengapa ada bangsa yang bertahan hidup di padang gurun 40 tahun. Bagaimana bisa itu? Bagaimana mereka bisa makan? Bagaimana mereka bisa tetap hidup di dalamnya? Padahal padang gurun itu berbahaya. Padahal padang gurun itu punya iklim yang sangat begini. Bagaimana mereka bisa bertahan 40 tahun? Itu saja sudah bikin bangsa-bangsa lain gemetar. Percayalah saudara, ketika saudara memandang Tuhan, saudara mungkin tidak sadar ini. Tapi orang-orang yang melihat saudara itu akan gentar dengan Tuhan yang saudara sembah. Karena apa? Orang kan berpikir begini, bagaimana dia bisa bertahan, Dik? Bagaimana dia bisa bertahan? Kok mungkin tidak sadar itu? Tapi itu tanda penyertaan Tuhan. Bagaimana itu orang bisa bertahan? Padahal dia sama-sama di tempat yang tidak terlalu baik. Sama-sama ada di tempat yang tidak terlalu baik. Nah, saya kasih contoh kisah orang yang diajar memandang ke atas selain orang Israel. Kalau saudara, ini kebetulan karena sudah mau Paskah, saya selalu setiap Paskah saya konsentrasi pada figur-figur murid Yesus. Dan kalau Paskah itu selalu ingat Petrus. Kayaknya Petrus itu sama kepala batunya dan saya begitu. Saudara ingat kisah Petrus. Petrus ini diajar. Petrus luar biasa. Saudara tahu kisahnya Petrus itu dipanggil oleh Tuhan. Petrus itu mendapat panggilan oleh Tuhan itu pertama kali kisahnya di Lukas 5. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita tidak usah baca ya, tapi anukan saja. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya ceritakan saja. Kan dia ini sudah pergi menangkap ikan semalam-malaman, tidak dapat. Lalu kemudian waktu dia bersandar pagi-pagi, perahunya bersandar, Tuhan Yesus itu datang di situ. Dan diikuti oleh banyak orang. Ketika itu Tuhan Yesus langsung bilang begini sama Simon waktu itu namanya. Sebenarnya itu nama Simon bagus. Tuhan Yesus itu ganti namanya jadi Petrus itu bukan karena nama Petrus itu lebih bagus dari nama Simon. Petrus itu adalah panggilannya Yesus kepada merujuk kepada bagaimana Tuhan mau panggil dia. Bagaimana destiny ilahinya nanti. Tapi nama Simon itu bagus. Nama Simon itu kan dari kata Shema tuh. Shemon. Shema itu berarti apa? Dengar. Kita semua tahu bahwa kalau kata Shema itu bukan cuma dengar ini. Kata Shema itu berarti dengar, simpan dalam hati, dan lakukan. Jadi Shema itu kalau tidak berujung pada ketaatan belum mendengar kalau buat orang Yahudi. Karena orang Yahudi bilang mendengar itu berarti berujung pada ketaatan. Kamu tidak taat, dah. Kamu tidak manifestasi, kamu tidak aplikasikan, belum mendengar apa-apa kamu. Kira-kira begitulah. Jadi arti namanya tuh ini bagus. Arti nama taat. Ya toh? Bagus toh namanya. Dan kita lihat kita lihat dari cerita ini, memang Simon itu
sekeras-keras kepalanya dia, karena bawaan nama ya, nama itu perjanjian, bawaan nama, dia bisa taat. Jadi waktu Tuhan Yesus datang bilang sama dia begini, saya pinjam dulu perahu, saya pakai. Itu perahunya Simon ini perahu lambang kegagalan. Coba saudara pikir-pikir. Orang nelayan kayak dia, yang sangat profesional. Itu, saking profesionalnya mungkin dia tahu soal banyak tidaknya ikan pada hari itu, dia bisa main cium-cium. Banyak ikan ini kayaknya. Karena jago, hebat, profesional. Dia sudah lihat-lihat angin, segera. Jadi jago. Dia sudah kuasai itu sudut-sudutnya Danau Galilea. Dia sudah, sudut ini begini. Pokoknya profesional. Tapi bayangkan pelaut profesional begini, tiba-tiba semalam-malaman, dia tidak dapat apa-apa. Mestinya kan dapat satu, pokoknya ada dapat lah, walaupun sedikit. Tapi tidak, Alkitab tulis dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Bayangkan itu, hancur profesionalitas, hancur CV. Hancur. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang begini, boleh saya pakai itu perahumu untuk memberitakan Injil. Apa itu perahunya Simon? Lambang kegagalannya apa? Saya mungkin rasa hari itu mungkin ya Simon kalau lihat itu perahunya kayak frustasi, mungkin kayak mau ganti perahu deh. Tapi Yesus pakai itu. Kalau saudara memandang ke atas, bisa jadi hal-hal yang saudara tidak banggakan justru Tuhan pakai. Dan Tuhan pakai untuk apa? Untuk memberitakan Injil kerajaan. Untuk memberitakan Injil kerajaan. Saya ingat dulu berapa tahun lalu, saya pernah terlambat bayar cicilan mobil. Terus saya ditelepon. Maaf Pak, ini Bapak terlambat, sudah terlambat 3 hari. Ya, bagusnya sih karena masa itu masa COVID. Jadi ya dia masih bisa halus-halus bicara tuh. Maksudnya kita juga belum beralasan, tapi dia bilang, tapi Pak saya mengerti, memang ini masa yang tidak baik. Iya Mbak, saya begini. Iya, tapi saya mau kasih tahu, Bapak ini terlambat, bukan 3 hari, 4 hari. Bapak ini sudah terlambat jatuh temponya 4 hari. Tapi kami masih begini. Oh iya Mbak. Terus tiba-tiba saya tanya begini, mungkin juga karena kita lagi susah ya. Tiba-tiba saya tanya begini sama dia. Mbak baik-baik ya ini keadaannya ini sekarang. Bagaimana ini Mbak selama COVID? Dia cerita. Iya Mak, saya juga begini. Oh iya. Terus habis itu tiba-tiba cerita, habis itu saya bilang gini, pokoknya berserah sama Tuhan Mbak. Minta maaf Mbak ya, saya tidak tahu Mbak agama apa, tapi boleh saya berdoa buat Mbak? Oh iya, saya berdoa lah buat dia. Setelah saya berdoa buat dia, saya tutup telepon, baru saya pikir-pikir, konyolnya saya ditagih utang, baru saya berdoa. Gitu. Tapi akhirnya waktu saya baca ini kisahnya Petrus, saya jadi berpikir begini, ini nih tahu, kadang-kadang hal yang tidak kita, siapa yang mau bangga tidak bisa bayar utang? Maksudnya terlambat, bukan aneh, terlambat, tidak bisa lah ya pada waktu itu. Siapa yang mau bangga dengan hal itu? Tapi hal yang saya tidak bisa banggakan, justru dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak pernah tahu. Tapi Petrus luar biasa. Perahunya dipakai oleh Yesus. Perahunya dipakai. Habis perahunya dipakai oleh Yesus. Tiba-tiba Yesus bilang begini sama Petrus. Simon, ayo kita pergi ke tempat yang dalam. Itu Yesus, dia tidak tanya begini sama Simon. Bagaimana hasil tangkapanmu atau enggak. Langsung dia bilang, Simon kita pergi ke tempat yang dalam. Tabang kaki Simon. Apa dia tahu tentang ini? Maksudnya Simon pasti pikir begini. Dede, kau kan cuma guru agama. Apa kau tahu tentang teknik menangkap ikan? Jadi Simon terangkan tahu. Cuma karena Simon berpikir begini. Jangan-jangan ini orang ini dia tidak tahu ini. Lebih saya terangkan.
Jadi waktu Simon terangkan begini, saudara, kalau saudara baca itu, Simon kan terangkan begini. Guru, semalam-malaman, kita sudah semalam-malaman. Itu rasa-rasanya kalau saya jadi Simon, saya mau tekankan itu kata semalam-malaman. Itu waktunya guru, semalam-malaman. Kita sudah pergi semalam-malaman. Dengan kata lain Simon mau bilang begini, kau enggak tahu waktunya. Nah kita ini sudah pergi di waktu yang tepat. Tapi tidak dapat apa-apa. Semalam-malaman. Jadi jam mau kok lagi istilahnya begini. Guru jam maki ada gerakan tambahan. Cukup maki kalau kita memang guru agama maki saja. Jam maki jama hal-hal yang lain. Tidak prof ki. Kalau saya kan profesionalnya, makanya saya tekankan semalam-malaman. Tapi mungkin itu waktu dia lagi bicara begitu, Tuhan Yesus memandang-pandang dia begini. Karena habis itu dia jawab begini. Tapi kalau engkau yang suruh saya pergi. Capek juga mungkin dia dipandang-pandang Tuhan Yesus. Begitu kan Tuhan Yesus diam-diam gitu. Tuhan Yesus waktu diterangkan Tuhan Yesus. Oh oke. Oh iya tapi karena kau yang suruh ini baik kita pergi. Pergi dia. Dan pergi dia tangkap ikan. Dia berhasil. Tapi kemudian dia menemukan panggilannya. Ini yang luar biasa. Waktu Anda memandang ke atas, Anda dibawa oleh Tuhan untuk berhasil dalam apa yang Anda kerjakan. Tapi fokusnya bukan cuma soal Anda sukses pada apa yang Anda kerjakan. Anda menemukan panggilanmu. Anda menemukan callingmu dari Tuhan. Itu jauh lebih penting. Kemudian Petrus menemukan bahwa dia ternyata terlahir bukan cuma jadi penjala ikan, tahu. Dia terlahir untuk jadi penjala manusia. Dia bertemu panggilannya. Watch out saudara. Hati-hati, pandang, lihat. Kalau Anda memandang ke atas, Tuhan akan membawa Anda untuk berhasil mengerjakan apa yang saudara harus kerjakan. Untuk berhasil dalam profesi saudara. Tetapi keberhasilan saudara itu justru menyingkapkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari keberhasilan itu sendiri. Yaitu panggilan Anda. Panggilan. Saya kan ini diangkat pendeta dari sini. Jadi saya wajib belajar dari Pak Gembala dan Pak Gembala. Tapi satu hal yang saya belajar, dari sekian banyak yang saya belajar, dari Pak Lau dan Cisian, yang saya belajar itu ini. Mereka ini orang yang sudah berhasil dan sebenarnya sudah tidak perlu bikin-bikin yang kayak begini. Tapi mereka bikin. Kenapa mereka bikin? Nanti coba saudara tanya sama Pak Gembala, Ibu Gembala, apa untungnya? Tapi mereka, saya mungkin karena ya, mungkin karena saya lihat dari awal ini ya, masih dibikin di rumah, begitu saya lihat begitu. Maksudnya saya lihat bagaimana pengorbanannya kalau dan Cisiana begitu. Saudara mungkin gampang bisa bilang bahwa Pak Gem mampu bukan soal mampunya saudara, bukan. Tapi Pak Lau dan Cisiana itu menemukan panggilan Tuhan yang mereka harus kerjakan. Dan itu yang saya belajar. Maksudnya saya itu cuma berpikir begini, ini saya ya. Saya tidak tahu saudara, tapi saya berpikir begini. Saya ini memang terpanggil hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya sudah pernah coba-coba bikin hal yang lain. Ternyata memang Tuhan bilang, jam mau macam-macam. Begitu. Tapi yang saya belajar, maksudnya ada orang yang punya kesibukan yang sangat tinggi dalam pekerjaan yang sangat tinggi, tapi masih bukan, saya tidak bilang lagi masih sempat, tapi kalau masih sempat itu berarti kayak cek gitu. Tapi masih mengerjakan panggilan Tuhan dengan sangat total. Saya tidak tahu ya, tapi kalau menyaksikan gedung ini saja dengan segala equipmentnya, dan mengingat dulu waktu kita masih ibadah di rumah, deh. Coba nih saudara pikir.
Orang selalu berpikir, saya ini jadi pejabat GBI, saya ini bisa jadi karena minta maaf ya, ini saya cuma ngomong saja. Saya ini orang selalu pikir saya itu dapat privilege begitu karena saya mungkin punya kakak ipar yang pendeta terkenal mungkin. Tapi kan saya diangkat pendeta karena ibu gembala yang bilang, harus jadi pendeta. Saya diangkat dari sini. Orang berpikir saya diangkat dari mana? Enggak. Tapi itu semua dilalui dengan saya lihat bagaimana Pak Lau sama Cisiana itu punya kalau buat saya mungkin kalau di posisi mereka, saya cuma pikir begini, ngapain juga saya buat ini? Ngapain? Cukup bila artinya kalau terima paradigma ini ya kalau kita jadi hamba Tuhan, kita jadi hamba Tuhan di marketplace saja lah, enggak usah biar nanti bagian dari yang hamba Tuhan full kita. Tapi kan mereka bikin ini, kenapa? Ya itu semua karena memandang ke atas. Jadi saya, kalau saudara lihat saya berdiri di sini, saudara sebenarnya itu ada kontribusi dari, saya terima kasih Pak Rom. Saya terima kasih. Ya. Ngapa? Ya, memandang kedua. Arah pandang kedua itu memandang ke depan, ya. Memandang ke depan. Amsal 4 ayat 25 sampai 27 berkata begini. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Memandang ke depan berarti menemukan jejak-jejak Tuhan. Menemukan jejak-jejak Allah di dalam jalan yang kita tempuh. Karena Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6 kan, bahwa dia adalah jalan. Berarti waktu memandang ke depan, kita menemukan jejak-jejak Allah pada jalan tersebut. Jejak-jejak Allah itu bisa kita temukan, yaitu yang pertama adalah panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi itu berarti, kalau kita baca ayatnya panggilan sorgawi, Filipi 3 ayat 13 sampai 15. Filipi 3 ayat 13 sampai 15 berkata begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan Allah nyatakan di hadapanmu. Jadi saudara-saudara, panggilan sorgawi itu adalah panggilan di mana Tuhan memberikan jejak-jejaknya kepada kita. Dan jejak-jejak Tuhan itu bisa kita dapati pada apa? Bisa kita dapati pada segala situasi yang kita alami. Kita bisa dapati itu jalan-jalan hal-hal tersebut. Panggilan sorgawi kita bisa dapati pada keadaan-keadaan yang justru tidak terlalu baik. Tapi itu luar biasa. Nah, mari kembali ke kisah Petrus. Satu kali Petrus itu dengan murid-murid yang lain itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita baca saja ayatnya. Matius 14 ayat 22 mulai. Matius pasal 14. Nah, ini dia. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, saudara harus lihat bahwa Yesus memerintahkan. Saya ada pikir-pikir ini. Kenapa Yesus memerintahkan gitu? Kenapa tidak dipakai kata casual dibilang Yesus meminta, tapi dibilang memerintahkan. Saya cuma pikir begini, oh iya, murid-muridnya kan ini profesional. Jadi sebenarnya murid-murid sudah tahu, ini cuaca tidak bagus. Jam kita pi menyeberang, tidak bagus ini cuaca, tidak cocok untuk menyeberang. Tapi karena Yesus tahu mereka punya pengetahuan luar biasa, ukur-ukurnya bagus, jadi Yesus terpaksa bilang,
memerintahkan. Artinya memerintahkan, mereka tidak punya pilihan toh. Mereka harus lakukan. Harus naik perahu. Jadi mereka karena ketaatannya tahu, mereka tetap naik perahu. Mungkin waktu mereka naik perahu juga mereka pikir-pikir, apa ini dia punya maksud? Dipikir Yesus juga mau naik. Masalahnya Yesus tidak naik. Kan ada nih kejadian pertama toh. Kejadian pertama kan waktu mereka diombang-ambing. Tapi itu kan ada Yesus. Ini mereka tidak ada Yesus. Yesus begitu. Saya cuma saya bervisualisasi, saya pikir begini. Oh mungkin waktu dibilang ayo naik perahu, mereka pikir sama-sama Yesus. Begitu mereka sudah di perahu, Yesus bilang bye. Saya tidak pergi. Bagaimana kita? Mereka pergi. Waktu mereka pergi, tebak. Seperti apa yang mereka tahu, prediksi, memang angin datang. Angin datang. Begitu angin datang, kira-kira jam 3 pagi, tiba-tiba ada satu sosok berjalan di atas air. Oh. Pertama mereka bilang, hantu. Tidak bagus pengenalannya, hantu. Ternyata dibalik, Tuhan. Jalan di atas air. Nah, waktu mereka jalan di atas air, coba lihat ini, Petrus. Petrus bilang begini, Guru, kalau memang itu engkau, karena kan Yesus bilang ini, jangan takut, aku ini. Terus Petrus bilang, Guru, kalau memang itu engkau, izinkanlah aku berjalan di atas air. Izinkanlah aku menemuimu untuk berjalan, sambil berjalan di atas air. Suruhlah datang kepadamu berjalan di atas air. Langsung Yesus bilang ini, mungkin kalau saya yang jadi Yesus, saya pasti bilang, jangan mau kau tale-talekang, di situ mau kau. Gitu. Tapi kan untung bukan saya yang jadi Yesus. Jadi Yesus tuh bilang gini, datang. Petrus tuh datang. Petrus berdiri. Saudara, Petrus itu berjalan di atas air, itu bukan air yang tenang. Itu ombak besar. Ombak besar. Coba saudara lihat waktu saudara memandang, saudara menemukan jejak Allah. Petrus lihat gurunya berjalan di atas air. Petrus mengerti, kalau guruku bisa, saya juga pasti bisa. Makanya dia bilang, suruh saya berjalan di atas air. 12 murid Yesus. Dari 12 murid Yesus, hanya Petrus satu-satunya yang punya pengalaman berjalan di atas ombak besar air. Berjalan di atas air yang lagi berombak. Lagi badai. Saya saja itu hari pergi Sanyerta laut saja. Begini. Apalagi ini berdiri di atas air. Tidak kebayang. Tapi dia berdiri tahu. Memang kita bisa bilang begini. Tapi sebentar Ji. Biar lagi. Kau bede. Dia berdiri. Terserah itu pada akhirnya kan dia tenggelam. Kan kita tahu waktu dia tenggelam kan kita semua bilang begini. Manusia Tony. Biar tahu tapi dia sempat berdiri. Yang saya mau bilang pada saudara. Petrus kan tenggelam karena begini. Dia tiba-tiba tidak memandang Yesus lagi. Dia lihat yang lain. Dia lihat realita ombak. Dia lihat angin. Kemudian dia perlahan-lahan tenggelam. Coba perhatikan baik-baik ya. Waktu Petrus tenggelam, Yesus angkat dia. Terus Yesus bilang gini, mengapa kamu bimbang, hai kamu orang yang kurang percaya. Coba notice kalimat ini saudara. Yang Yesus bilang orang yang kurang percaya saja, bisa berdiri di atas air untuk jangka waktu tertentu. Itu orang kurang percaya loh. Bagaimana kalau dia percaya sekali? Sedangkan kurang percaya saja bisa berjalan walaupun cuma sedikit. Tapi jalan. Nah, saya mau bilang sama saudara begini. Kalau saudara masih berpikir bilang, saya kurang percaya. Yang kurang percaya saja masih bisa berjalan walaupun cuma sedikit. Tapi bisa. Bisa saudara. Bisa. Makanya tingkatkan kepercayaan saudara. Temukan jejak-jejak ilahi dalam kehidupan saudara. Tahuilah waktu saya bicara ini, saya juga bicara untuk diriku sendiri. Kita harus bertemu dengan jejak-jejak ilahi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mari kita memandang ke dalam. Mari memandang ke dalam.
Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Memandang ke dalam, saudara. Berarti saudara memang apa? Saudara membiarkan Tuhan memperkenalkan dirimu kepada dirimu. Kita ini tidak kenal diri kita kalau bukan bantuan Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Keperluannya supaya apa? Supaya kita tidak melenceng. Dan hanya Tuhan yang bisa memberitahukan itu kepada kita. Berdoalah saudara. Saya berpikir, saya jadi hamba Tuhan, salah satu tugas saya adalah mungkin menjadi alat Tuhan bagi sesama saya untuk hal ini. Salah satunya. Makanya sebagai hamba Tuhan kita semua tahu kita tidak boleh sembarang bicara. Karena kita memang harus jadi orang yang dimungkinkan untuk dipakai Tuhan untuk memberitahukan hal-hal seperti yang ditulis di Mazmur 139 ini. Kemudian ayat 5 dari 2 Korintus pasal 13 berkata demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Dan saya akan mengakhiri khotbah saya dengan kembali menceritakan Petrus. Kita semua tahu saudara, Petrus menyangkal Yesus. Petrus ini. Sebenarnya waktu Tuhan Yesus itu sudah bilang sama dia kan. Kan Petrus bilang begini. Waktu Tuhan Yesus bilang nanti akan ada orang di perjamuan terakhir toh. Terus Petrus bilang begini. Sekalipun yang lain begitu, tapi saya tidak. Kasih Yesus bilang, nyawamu kau mau kasih buat saya. Sebentar 3 kali kau menyangkal saya. Oh, tapi Petrus tidak. Tapi itu membuatnya Tuhan Yesus kayaknya hampir kayak dilihat gagal begitu. Karena apa? Karena di Taman Getsemani semua murid-murid lari. Cuma Petrus yang tidak lari. Bukan toh rewa-rewa jangan itu Petrus. Rewa betul. Coba bayangkan orang datang, terus dia cabut pedang. Baru dia potong telinganya itu, salah satu asisten imam besar itu Malkus. Tak, berani. Bayangkan, berani dia. Yang lain semua, Yohanes murid yang paling dikasih Yesus saja lari. Sebut-sebut dia paling dikasih Yesus tapi lari tonji. Itu Andreas apa semua, kelar, sukses, melarikan diri. Tapi Petrus, cabut pedang. Itu kalau saya jadi Yesus, saya mungkin akan minta maaf sampai, maaf Petrus, tadi saya agak emosi itu waktu perjamuan terakhir. Tidak begitu sebenarnya saya bilang. Tapi setelah melihat keberanianmu, kaulah yang diandalkan. Kita pasti begitu, saya lah. Tapi Yesus adalah Yesus, dia Tuhan. Dia. Tidak begitu ceritanya. Langsung Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Orang yang hidup oleh pedang akan mati karena pedang. Jadi heroik tuh kelihatannya. Tapi tiba-tiba waktu di rumah imam besar Kayafas, orang kenal dia, kau muridnya Yesus, kau muridnya Yesus. Tidak, bukan saya. 3 kali. Begitu 3 kali dia nih. Langsung ayam berkokok. Begitu ayam berkokok, saya cuma membayangkan begini. Waktu ayam berkokok, matanya, pandangannya Tuhan Yesus dan pandangannya Petrus saling bertemu. Itu waktu Yesus lihat matanya Tuhan Yesus, itu Petrus kayak bilang begini. Kayak Yesus, dia lihat pandangannya Tuhan Yesus, kayak Tuhan Yesus bilang gini, saya sudah bilang kok. Menangis dia. Makanya Petrus agak trauma dengan ayam. Dia bangun pagi bilang, apa ini? Nah itu bagian yang saya tambah-tambah. Dia bilang, lari dia ini.
Tapi saudara-saudara lihat di kitab Yohanes. Saya tidak usah buka ayatnya, saya cerita saja. Tuhan Yesus datang pulihkan Simon. Dia pulihkan Petrus. Wah, luar biasa. Indah sekali itu pemulihannya. Kita sih cuma tahu dia bilang bahasa Indonesia mengasihi ya. Tapi sebenarnya itu bagaimana Tuhan Yesus tetap mau reach out ini Petrus. Dia mau Petrus mengenal dirinya sendiri dari dalam. Makanya pertanyaan bantuan buat Petrus adalah ini. Apakah engkau mengasihi? Yesus pakai kata agape. Agape itu kasih Tuhan. Kayaknya minggu lalu mungkin Dr. Emika sudah terangkan kepada saudara tentang kasih. Apakah engkau agape terhadap aku? Kalau saya mau terjemahkan bilang begini. Apakah engkau mengasihiku seperti Tuhan mengasihi dirimu? Terus Petrus jawab, ya, saya phileo. Apa itu phileo? Kasih manusia terhadap sesamanya. Apakah engkau mengasihi seperti Tuhan mengasihi dirimu? Petrus dah jawab tidak. Petrus jawab, ya, saya mengasihimu seperti manusia mengasihi sesamanya. 2 kali Yesus tanya pakai kata agape. 2 kali Yesus juga Petrus menjawab dengan phileo. Tapi pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus sudah pakai agape. Tuhan Yesus bilang, Petrus, Simon, dia tidak panggil Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo terhadapku? Saya mengerti kenapa Petrus menangis. Karena Yesus sudah ada pakai kata agape. Yesus pakai kata phileo. Makanya langsung dia menangis, langsung dia bilang gini. Kau sudah tahu tuh, saya memang cuma phileo. Tapi lihat Yesus. Dia membuat Petrus menemukan dirinya di dalam pandangan Tuhan. Oh ya, ternyata selama ini dengan segala saya punya keyakinan dan apa, saya ini baru sampai pada tahap phileo. Petrus akhirnya menemukan phileo paling saya. Saya pikir saya bersedia mati bagi Yesus. Ternyata saya belum sampai. Saya phileo. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya membuat dia menyadari hal itu. Tuhan Yesus memberikan dia tujuan baru. Mari saya beritahu buat saudara. Ketika saudara memandang ke dalam, Anda akan disingkapkan tentang rencana Tuhan dalam hidup Anda. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus bertanya. 3 kali pula Tuhan Yesus berkata kepada Simon, anak itu, Petrus itu, gembalakanlah domba-dombaku. Coba saudara pikir kalau saudara dari sisi pengusaha ya. Ini kan domba-domba saya punya aset. Masa saya mau percayakan sama orang yang kayak begitu? Tidak mungkin kan saya percayakan aset saya kepada orang yang telah sangat kurang ajar lah terhadap saya sebagai pimpinan. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia pulihkan Simon dengan mempercayakannya. Kau sekarang bertanggung jawab atas domba-domba. Ini perintah eksklusif untuk Petrus. Tidak ada buat murid-murid lain. Eksklusif dibilang, kamu harus menggembalakan domba-dombanya saya. Petrus, kamu harus menggembalakan domba-domba. Saudara yang punya catatan-catatan yang kurang baik dalam hidup, mari saya beritahu buat saudara, kita semua punya catatan-catatan yang kurang baik. Tapi catatan-catatan itu biar cuma jadi catatan saja. Karena Tuhan datang, dia membuat kita mengenal diri kita sendiri di dalam terangnya. Tetapi juga memberikan kepada kita kepercayaan yang baru. Kamu punya tugas tanggung jawab daripada aku. Kamu punya kepercayaan daripada aku. Saya mau singkat dengan kata ini. Saya masih percaya kok. Saya masih percaya kok. Kau jatuh, kau gagal, kau tidak sempurna, kau tidak baik-baik saja, ada kabar baik. Tuhan bilang begini sama saudara, saya masih mau percaya. Saya masih mau percaya. Kalau dia saja bicara seperti itu, kenapa Anda tidak memilih untuk percaya saja kepada Tuhan? Percaya saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.